Hedging, lindung nilai. Pada materi ini kita akan membahas beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, konsep akuntansi lindung nilai. Yang kedua, jenis akuntansi lindung nilai, ada fair value hedging dan cash flow hedging. Pertama, kita harus tahu dulu definisi dari lindung nilai maupun akuntansi lindung nilai. Lindung nilai adalah suatu strategi untuk mengelola risiko di pasar modal yang digunakan oleh para investor baik untuk mitigasi maupun mengurangi risiko kerugian yang mungkin terjadi dari fluktuasi harga surat-surat berharga, komoditas, aset, kewajiban, atau nilai tukar valuta asing. Dalam istilah yang lebih sederhana, lindung nilai pada dasarnya adalah transfer risiko tanpa membeli polis asuransi. Jadi, lindung nilai atau hedging ini merupakan strategi perusahaan dalam mengelola risiko atau risk management. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai derivatif, di mana derivatif ini ada dua tujuan atau dua kegunaan. Yang pertama untuk spekulatif, yang kedua untuk hedging. Nah, untuk spekulatif sudah kita bahas, di mana default dari derivatif ini merupakan trading securities, yang artinya dinilai berdasarkan fair value. Gain atau loss dari derivatif ini kita masukkan ke laporan laba rugi tahun berjalan. Berbeda kalau derivatif dirancang untuk lindung nilai. Berarti derivatif di sini akan mengikuti aturan akuntansi lindung nilai. Nah, kemudian apa itu akuntansi lindung nilai? Akuntansi lindung nilai berarti berkaitan dengan pencatatan perubahan nilai item yang dilindungi nilainya atau hedge item dan instrumen derivatif yang melindunginya atau hedging instrumen pada periode akuntansi yang sama atau pada tempat yang sama di dalam laporan keuangan. Nah, jadi berbicara hedging berarti ada dua istilah yang perlu dipahami. Yang pertama, hedge item, item yang dilindungi. Yang kedua, hedging instrumen, instrumen yang melindungi atau derivatif yang dimaksud di sini. Nah, katanya pada periode akuntansi yang sama atau pada tempat yang sama di dalam laporan keuangan. Jadi, kebutuhan akuntansi lindung nilai ini karena apa? Ya, kebutuhan atas aturan akuntansi lindung nilai timbul karena dalam perlakuan akuntansi konvensional ada beberapa situasi di mana income offsetting effect tidak akan terjadi karena laba rugi atas instrumen lindung nilai diakui pada satu periode, sementara laba rugi item yang dilindunginya dilaporkan di periode yang lainnya. Atau laba rugi atas instrumen lindung nilai diakui pada laporan laba rugi, sedangkan item yang dilindunginya dilaporkan di neraca. Hal ini akan menyebabkan volatilitas dalam melaporkan laba. Nah, sesuai dari definisi akuntansi lindung nilai, perubahan hedge item dan perubahan hedging instrumen kita laporkan pada laporan keuangan yang sama dan pada periode akuntansi yang sama. Sebagai contoh, ya, income offsetting effect tidak akan terjadi. Surat berharga yang dinilai berdasarkan fair value OCI atau non-trading atau available for sale securities dilindungi dengan suatu derivatif. Nah, kita tahu bahwa fair value through OCI atau non-trading ini dinilai berdasarkan fair value dan derivatif defaultnya pun dinilai based on fair value. Tetapi perlakuan terhadap gain atau loss-nya berbeda. Laba atau rugi surat berharga fair value OCI atau available for sale ditangguhkan dan dicatat dalam neraca sebagai OCI. Sedangkan gain atau loss derivatif diakui di dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Artinya bukan pada tempat yang sama. Nah,
Dari contoh ini, diperlukan akuntansi lindung nilai, walaupun akuntansi lindung nilai bersifat opsional. Kemudian kita akan membahas mengenai risiko. Tidak semua risiko memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai. Berikut adalah risiko yang memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai. Yang pertama, risiko tingkat bunga. Berarti kita mengelola risiko atau memitigasi risiko dari tingkat bunga atau interest. Kedua, risiko nilai tukar falas. Contoh, kita melakukan penjualan barang dagang dalam mata uang asing yang akan diselesaikan setahun mendatang atau katakanlah 12 bulan. Kemudian piutang yang akan kita terima, kas yang akan diterima dari piutang itu berisiko. Kita tidak tahu berapa nilai tukar yang akan terjadi setahun mendatang. Nah, makanya kita perlu untuk mengelola risiko nilai tukar ini. Kemudian risiko harga pasar. Sebagai contoh, kita akan menjual suatu komoditas 4 bulan mendatang. Untuk mengelola risiko harga, kita perlu akuntansi lindung nilai. Kita perlu namanya hedging. Kemudian ada namanya risiko kredit. Sebagai contoh, perusahaan melakukan penjualan nggak hanya tunai, namun kredit. Bagaimana perusahaan mengelola risikonya? Perusahaan memerlukan hedging, yaitu lindung nilai. Bisa saja perusahaan dengan cara nasabahnya membayar uang muka. Nah, itu salah satu mengelola risiko yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian, hedging instrument. Ya, instrumen yang kita gunakan di sini yaitu derivatif. Yang sudah kita pelajari ada option, ada forward, ada future. Kemudian, hedge item, item yang dilindungi. Nah, item dilindungi ini yang pertama, aset dan liabilitas keuangan dengan exposure terhadap perubahan nilai wajar. Contohnya apa? Aset. Nah, contohnya di sini piutang tadi, piutang dalam mata uang asing. Kemudian liabilitas apa? Utang dalam mata uang asing. Nah, nilai utang dan piutang inilah yang akan kita lindungi. Kemudian, aset non-finansial dengan exposure terhadap kurs valuta asing atau risiko harga, seperti komoditas. Kemudian ada komitmen, kontrak pembelian atau penjualan. Kemudian ada transaksi yang kemungkinan besar akan terjadi yang berisiko terhadap perubahan arus kas di masa yang akan datang. Atau di sini kita sebut forecasting atau highly probable. Nah, ada yang kita lindungi net investment in a foreign entity. Nah, lebih lanjut nanti kita akan bahas hedge item ini di masing-masing jenis akuntansi lindung nilai. Berikutnya ada kriteria untuk akuntansi lindung nilai. Di sini ada 5 kriteria. Pertama, perusahaan harus mempunyai keadaan atau objek yang mengandung kemungkinan terkena peristiwa atau kejadian yang menimbulkan kerugian yang akan mempengaruhi laporan laba ruginya. Sebagai contoh, a foreign currency monetary item. Ya, tadi itu kita melakukan pembelian dalam mata uang asing. Penyelesaiannya nanti berarti ada utang, ya. Nilai utang ini ada objeknya. Berarti ada transaksi, ada objeknya. Kemudian kontrak derivatif yang memang dirancang untuk lindung nilai. Yang ketiga, lindung nilai sangat efektif, kemudian efektivitas ini dapat diukur secara andal. Nah, yang terakhir, hubungan aktivitas lindung nilai harus didokumentasikan pada saat mengikat kontrak. Nah, kemudian berbicara mengenai efektivitas, di sini kita bagi dua, ada pada saat mengikat kontrak dan ada pada saat berlangsungnya aktivitas lindung nilai. Kalau pada saat mengikat kontrak, ada pembandingan unsur-unsur yang utama atau kritis,
atau kita bisa melakukan analisis historis, atau bisa melakukan analisis korelasi. Nah, pada saat berlangsungnya aktivitas lindung nilai, nah di sini sebagai ilustrasi, kita membandingkan perubahan nilai wajar dari hedge item dan perubahan nilai wajar dari hedging instrumen. Jika range-nya antara 80 sampai 125%, berarti dikatakan hedging ini efektif. Nah, ini mengacu pada PSAK 55. Tetapi ya, di dalam PSAK 71 persyaratan efektivitas ini tidak digunakan lagi. Sebagai contoh, dalam PSAK 55, perubahan nilai wajar hedge itemnya 200, perubahan nilai wajar hedging instrumennya 160. Kita melakukan uji efektivitas. Berapa persenkah? Ternyata 160 per 200 yaitu 80%. Artinya hedging ini atau seberapa efektifkah hedging instrumen terhadap hedge item? Nah, ternyata sangat efektif karena masuk ke range 80 sampai 125%. Nah, dampaknya bagaimana? Kalau fair value hedging, efektivitas lindung nilai ini akan kita masukkan ke gain atau loss di laporan laba rugi. Namun, efektivitas lindung nilai cash flow hedging, kalau efektif, masukkan ke gain loss, masukkan ke OCI. Kalau tidak efektif, masukkan ke laporan laba rugi. Nah, ini jenis dari akuntansi lindung nilai. Ada 3 jenis akuntansi lindung nilai, ada fair value hedging, ada cash flow hedging, dan ada hedge of net investment in foreign entity. Fair value hedging artinya hedging untuk melindungi risiko perubahan nilai wajar dari aset atau liabilitas yang sudah diakui. Contohnya, tadi transaksi pembelian dalam mata uang asing, berarti nanti akan menimbulkan hutang. Berarti yang kita liabilitasnya sudah diakui. Nah, dalam hal ini, hedge item dan derivatifnya dinilai berdasarkan fair value pada saat laporan keuangan disusun. Laba atau rugi dari item yang dilindungi dari derivatifnya dilaporkan dalam laba rugi tahun berjalan. Sedangkan cash flow hedging untuk melindungi risiko bervariasinya arus kas. Nah, ini lebih ke forecasting. Tadi kalau fair value hedging, aset liabilitasnya sudah diakui. Namun cash flow hedging ini berbeda. Contoh, kita memperkirakan menjual komoditas 4 bulan lagi. Padahal komoditas tersebut belum ada, ya. Masih memperkirakan atau masih bersifat estimasi. Bagaimana perlakuan akuntansinya? Derivatif dinilai berdasarkan fair value pada saat laporan keuangan disusun dan dicatat sebagai aset atau liabilitas. Laba atau rugi dari item yang dilindungi dan dari derivatif yang melindunginya ditangguhkan sampai transaksi forecast-nya mempengaruhi income. Jadi, laba rugi tersebut dilaporkan di dalam neraca sebagai OCI. Baru direklas OCI ke laporan laba rugi ketika sudah terrealisasi atau sudah mempengaruhi income. Kemudian yang ketiga, hedge of net investment in a foreign entity, yaitu lindung nilai dari risiko mata uang asing dikaitkan dengan foreign operation yang dilaporkan keuangannya memerlukan translasi ke dalam mata uang pelaporan induknya. Nah, untuk materi hedging ini kita akan fokus ke fair value hedging dan cash flow hedging. Kita masuk ilustrasi dari jenis akuntansi lindung nilai. Yang pertama, contoh lindung nilai wajar. Nah, untuk lindung nilai wajar,
Di sini kita akan membahas yang pertama, lindung nilai utang dalam valuta asing. Untuk penyelesaiannya bisa secara neto dan bisa secara gross. Kita masuk dulu yang pertama, penyelesaian secara neto. Dalam rangka menyambut Ramadan tahun ini, pada tanggal 4 Februari 2020, PT Korma Indonesia membeli 5.000 kg kurma dari Tunisia. Pembelian tersebut bernilai 100.000 dinar Tunisia. Kurs spot pada tanggal yang sama, 1 dinar ekuivalen dengan Rp4.530. Kesepakatan dengan pihak penjual dari Tunisia, pembayaran dilakukan pada tanggal 24 April 2020. Artinya Februari, Maret, April ada 3 bulan. Transaksi dengan pihak Tunisia tersebut memunculkan utang usaha 100.000 dinar, di mana pada tanggal 4 Februari 2020 setara dengan 453 juta rupiah. Karena 1 dinar ekuivalen dengan 4.530 rupiah. Untuk melindungi nilai wajar utang usaha, PT Korma melakukan transaksi lindung nilai berupa kontrak forward dengan Lembu Finance. Kesepakatan dalam kontrak menyebutkan bahwa PT Korma membeli 100.000 dinar dengan tanggal penyelesaian pada tanggal 24 April 2020. Kurs berjangka untuk 24 April adalah Rp4.570. Transaksi dengan Lembu Finance diselesaikan secara neto. Asumsi tingkat bunga efektif 12% per tahun. Berikut rangkuman catatan akuntansi terkait kedua transaksi dari PT Korma. Nah, sebelum kita bahas, di sini penyelesaiannya bisa dua, bisa net settlement atau gross settlement. Bedanya apa net dan gross settlement? Perbedaannya, kalau penyelesaian neto pada awal kontrak belum menimbulkan hak atau kewajiban yang memenuhi definisi sebagai aset atau liabilitas, sehingga pada awal kontrak tidak ada pencatatan. Kalau gross settlement, pada awal kontrak sudah timbul hak dan kewajiban di mana pihak Korma berhak menerima uang dinar Tunisia dari Lembu, kontrak receivable, dan PT Korma juga berkewajiban membayar uang rupiah, kontrak payable setara dengan kurs berjangka untuk tanggal penyelesaian. Kita masuk dulu dengan net settlement. Berarti net settlement hanya selisih saja atau kas, berbeda dengan gross. Ada pertukaran mata uang, dinar, dan rupiah. Tanggal 4 Februari. Nah, di sini kita bagi dua, hedge item atau transaksi pembelian dan hedging instrumennya. Untuk transaksi yang terkait dengan pembelian, 4 Februari, karena transaksi dalam kredit ya, berarti memunculkan utang usaha. Debit purchase, kredit account payable sebesar 453 juta. Dari mana? Yaitu pada tanggal 4 Februari kita beli 100 dinar dengan kurs spot 4.530. Nah, sedangkan untuk transaksi lindung nilai atau hedging instrumennya no entry. Kenapa? Karena belum menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga belum ada definisi aset dan liabilitas. Karena penyelesaiannya secara neto. Nah, sini analisis transaksinya. Pada tanggal 4 Februari 2020, PT Korma mencatat transaksi pembelian kurma dengan pedagang di Tunisia. Karena transaksi tersebut didenominasi dalam mata uang dinar Tunisia, PT Korma mencatat utang usaha 100.000 dinar yang setara dengan 453 juta rupiah. Kurs spot 1 dinar ekuivalen dengan 4.530. Sedangkan transaksi antara PT Korma dengan Lembu Finance tidak dicatat mengingat penyelesaian secara neto dan tidak ada arus kas sehingga belum menimbulkan hak
atau kewajiban yang diakui sebagai aset atau liabilitas. Kemudian di tanggal 31 Maret, spot rate-nya 1 dinar 4.550. Kurs forward per tanggal 31 Maret 4.588. Nah, sekarang kita jurnal transaksi terkait dengan pembelian. Kita fokus ke account payable, ya. Account payable kurs tanggal 4 Februari 4530. Kurs tanggal 31 Maret 4550. Artinya utang kita naik, ya. Berarti perusahaan atau PT Korma mengalami kerugian. Exchange loss pada account payable. 4550 dikurang 4530 kali 100.000. Kemudian untuk hedging instrument, posisi kita membeli, ya, kita sudah mengikat kontrak yaitu 4570. Ternyata kurs per tanggal 31 Maret yaitu 4588. Kita jurnal forward kontrak aset pada exchange gain yaitu 1782. Nah, di sini kita menggunakan time value of money. Bunganya 12 per tahun. Sebenarnya ini 1.800.000, 4588 dikurang 4570 kali 100.000. Nah, realisasinya nanti pada tanggal 24 April. Makanya kita hitung nilai kini. Kita bagi diskon faktornya 1,01 pangkat 1. Dari mana pangkat 1? 31 Maret ke April, yaitu 1 bulan. Dari mana 0,01? Yaitu 12% dibagi 12. Nah, ini lebih lanjut mengenai analisis transaksi. Pada tanggal 31 Maret 2020, ketika PT Korma akan menyusun laporan keuangan triwulan 1, PT Korma membuat penyesuaian dan menutup akun-akun laba rugi. Jurnal penyesuaian yang dibuat ada 2, terkait dengan yang pertama, penyesuaian nilai utang usaha ke nilai wajar per 31 Maret 2020 dengan menyesuaikan dengan kurs spot tanggal tersebut, yaitu 1 dinar 4.550. Nilai utang usaha menjadi 455 juta. Sehingga PT Korma membuat penyesuaian saldo utang usaha per 4 Februari 453, nilai wajar utang usaha per 31 Maret 455. Penyesuaiannya 2 juta. PT Korma mengalami kerugian. Kemudian yang kedua, penyesuaian nilai forward kontrak dengan Lembu Finance. Posisi kita atau posisi si Korma yaitu posisi membeli. Membeli dinar dari Lembu Finance. Dengan arti Korma menerima uang dinar pada tanggal 24 April atau asset position, kurs berjangka 24 April per 4 Februari adalah 4570. Nah, ini kita sudah mengikat kontrak 4570. Namun, pada saat 31 Maret 2020, kurs berjangka 24 April menjadi 4588. Perubahan kurs berjangka ini menguntungkan posisi Korma, di mana Korma telah mengikat kontrak membeli dinar dengan 1 dinar ekuivalen dengan Rp4.570. Dengan demikian, PT Korma diuntungkan dari kontrak dengan Lembu Finance yaitu 1.800.000. Dari 4588 dikurang 4570 kalikan 100.000. Namun, keuntungan 1.800.000 baru benar-benar terrealisasi pada saat kontrak diselesaikan pada tanggal 24 April. Oleh karena itu, nilai 1.800.000 untuk pengakuan per 31 Maret 2020 dihitung nilai kini selama 24 hari atau ekuivalen 1 bulan. Sehingga nilai kininya 1.782.178. Kita jurnal forward kontrak pada exchange gain. Nah, karena membuat laporan per triwulan, kita bisa menghitung efektivitas dari hedging instrumen terhadap hedge item ini.
Transaksi hedge item mengalami kerugian 2 juta. Kalau kita tidak melakukan hedging, berarti 2 juta akan masuk ke laporan laba rugi. Sangat besar kerugiannya. Karena kita sudah melakukan risk management, si Korma ini melakukan kontrak forward untuk melindungi nilai utang, ya, sehingga kita bisa memitigasi kerugian. Nah, untuk transaksi lindung nilai ternyata ada gain sebesar 1.782.178. Tanpa hedging, kita akan mengalami loss 2 juta. Dengan adanya hedging, loss ini bisa dimitigasi sehingga loss net-nya 217.822. Seberapa efektifkah? Ternyata efektivitas dari transaksi lindung nilai ini yaitu sebesar 89%. Berarti masuk dalam range kalau kita mengacu pada PSAK 55. Kemudian pada saat tanggal 24 penyelesaian, PT Korma menyelesaikan transaksi dengan Lembu Finance, di mana PT Korma menerima 1 juta dari selisih kurs spot 24 April 4580 dengan kurs berjangka 4570. PT Korma dapat membeli dinar di pasar uang dengan kurs 4580, di mana 1 juta 10 kali 100 ditanggung oleh Lembu Finance. Selanjutnya, PT Korma membayar utang usaha sebesar 100.000 dinar tersebut ke pedagang Tunisia. Kurs spot 1 dinar 4580. Nah, ini jurnalnya untuk transaksi pembelian. Ya, tadi kita ada hutang. Hutang kita berapa? Di kredit 453, di kredit 2 berarti 455. Kita bayar hutang kita di debit sebesar 455. Untuk cash, ini sebesar spot. Spotnya berapa? Spot rate pada 24 April yaitu 4580. 4580 dikali 100. Cashnya 458. Selisihnya kita masukkan ke exchange loss sebesar 3. Sedangkan untuk transaksi lindung nilai atau hedging instrumennya, karena diselesaikan secara net, berarti hanya selisih saja. Tidak ada pertukaran fisik. Kreditnya forward kontrak 1782. Dari mana? Nah, pada tanggal 4 April belum ada. 31 Maret ada forward kontrak di debit 1782, kita tutup di kredit 1782. Kemudian kita nerima kas karena kita untung dari kontrak yang kita ikat dengan Lembu Finance, ya. Kita ikat kontraknya 4570, ya. Ternyata kurs forward atau spot pada tanggal 24 April 4580. Kita nerima uang 1 juta dari Lembu. Cash 1 juta. Kita selisihkan ada exchange loss 0,782. Nah, untuk lebih jelasnya begini analisis transaksi. Pada tanggal 24 April 2020, PT Korma menyelesaikan transaksi dengan yang pertama, Lembu Finance, di mana PT Korma menerima pembayaran akibat selisih antara kurs berjangka 1 dinar ekuivalen 4570 dengan kurs spot per 24 April 1 dinar ekuivalen 4580, yaitu 10 kali 100.000, 1 juta rupiah. Dalam hal ini, PT Korma dapat membeli dinar dari pasar uang dengan membayar setiap 1 dinar Tunisia dengan kurs spot 4580. Namun, PT Korma hanya mengeluarkan uang untuk setiap 1 dinar ekuivalen 4570, yang 10-nya ditanggung oleh Lembu Finance. Kemudian, PT Korma membayar utang usaha ke pedagang di Tunisia dengan mentransfer 100.000 dinar yang setara dengan 458 juta per 24 April 2020. Nah, inilah transaksi lindung nilai yang penyelesaiannya secara neto. Tidak ada pertukaran fisik, hanya selisih kasnya saja. Sekarang bedanya apa dengan penyelesaian bruto, ya, atau gross?
Transaksi PT Korma dengan Lembu Finance disepakati untuk diselesaikan dengan penyerahan secara fisik, di mana PT Lembu Finance menyerahkan 100.000 dinar kepada PT Korma pada tanggal 24 April 2020 dan sebaliknya PT Korma menyerahkan 557 juta rupiah atau 100.000 dikali 4570 kepada Lembu Finance. Berikut ini rangkuman catatan akuntansi terkait kedua transaksi dari PT Korma. Nah, ini tanggal 4 Februari, transaksi pembelian dulu berarti purchase pada account payable 453 juta, yaitu 100.000 dinar kita kalikan dengan kurs spotnya 4530. Nah, untuk hedging instrumennya, di sini ada jurnalnya, berbeda sama dengan yang net. Kenapa ada jurnalnya? Karena penyelesaiannya secara fisik atau gross. Artinya apa? Sudah ada hak dan kewajiban sehingga memenuhi definisi aset dan liabilitas. Hak dan kewajiban seperti apa? Nah, bagi si Korma memiliki hak untuk menerima dalam mata uang dinar dan memiliki kewajiban untuk menyerahkan dalam rupiah. Ya, jadi sudah memenuhi aset dan liabilitas. Kita jurnal kontrak receivable pada kontrak payable sebesar 457 sesuai dengan kontraknya. 100.000 dikalikan 4570. Untuk berikutnya, kita fokus ke kontrak receivable dalam mata uang asing, ya, untuk menganalisis transaksi berikutnya. Oke, kemudian untuk tanggal 31 Maret 2020, transaksi pembelian sama dengan net settlement, ya, exchange loss pada account payable, ya, karena kursnya 4550, sebelumnya 4530. Berarti ada kenaikan untuk account payable, sehingga perusahaan atau PT Korma mengalami kerugian. Masing-masing 2. Nah, untuk transaksi lindung nilai, sini ada kontrak receivable, ya, 4570 kontraknya, kemudian tanggal 31 Maret menjadi 4588. Berarti piutangnya naik di debit kontrak receivable pada exchange gain sebesar 1.800.000. Kita hitung nilai kininya. Berapa nilai kininya? Yaitu 1 dibagi, ya, 1 ditambah 12% per 12 pangkat 1. Karena dari Maret ke April, ya, masing-masing 1.782. Di tanggal penyelesaiannya, untuk transaksi pembelian, kita bayar utang, account payable, kas, selisihnya masuk ke exchange loss. Sedangkan untuk hedging instrument, karena penyelesaiannya gross, berarti ada pertukaran. Tadi, kalau kita lihat di awal, kita memiliki hak, ya, hak untuk menerima dalam mata uang asing atau dinar. Berarti debitnya kas, kreditnya kontrak receivable. Kas 458, kreditnya kontrak receivable 458782. Kas di sini 458 dari mana? Yaitu dari spot rate-nya 4580 kali 100.000. Kontrak receivable-nya yaitu 457 debit ditambah 1782 yaitu 458782 sehingga ada selisih exchange loss 0,782. Kemudian PT Korma ada kewajiban untuk menyerahkan rupiah, kontrak payable pada cash 457. Nah, inilah contoh dari fair value, kita melindungi lindung nilai fair value, kita melindungi nilai utang dalam valuta asing. Dua, dari akuntansi lindung nilai, yaitu lindung nilai wajar. Yaitu kita melindungi nilai piutang dalam valuta asing. Sebagai contoh, X Corporation, perusahaan minyak Indonesia, menjual minyak senilai 15.000 US dollar pada 1 Desember 2010. Pembayaran akan dilakukan dalam dolar Amerika tanggal 30 Januari 2011. Dan mata uang fungsional X adalah rupiah.
Karena X khawatir nilai rupiah akan menguat, maka X mengikat forward kontrak dengan seorang pialang valuta asing untuk menukar dolarnya dengan rupiah. Transaksi tidak akan diselesaikan secara net, artinya secara gross. Kurs dolar terhadap rupiah untuk 1 Desember 2010 sampai 30 Januari 2011 adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel yang perlu kita pahami. Untuk transaksi penjualan, kita menggunakan spot rate. 1 Desember, 31 Desember, 31 Januari. Yaitu sebesar selama Desember, Januari. 2 bulan. Kemudian untuk forward-nya, kita menggunakan kurs 30-day future rate dan 60-day future rate. Nah, ini transaksi penjualan. Berarti kita melindungi nilai piutang, kebalikan dengan transaksi sebelumnya. Nah, penyelesaiannya secara gross. Jurnal yang akan dibuat X berkaitan dengan transaksi di atas adalah 1 Desember 2010, transaksi penjualan berarti AR pada sales 142.500.000. Dari mana? Yaitu $15.000 kita kalikan spot rate-nya 1 Desember 9.500. Untuk hedging instrumennya, kita menggunakan kurs 1 Desember, yaitu kurs berjangka 60 hari, 9.100. 9.100 kita kalikan 15.000 dengan menjurnal kontrak receivable pada kontrak payable foreign currency Rp136.500.000. Nah, untuk transaksi penjualan, kita fokus ke piutang. Untuk transaksi hedging instrument, kita fokus ke kontrak payable-nya. 31 Desember 2010, ternyata piutang atau kursnya turun dari 9.500 ke 9.400, turun 100. Artinya perusahaan mengalami kerugian. Exchange loss pada account receivable 1.500.000. Untuk transaksi hedging instrument, karena kursnya dari 9.100 ke 9.050 turun, kontrak payable kita turun, perusahaan mengalami keuntungan. Kontrak payable pada exchange gain 750.000. Untuk penyelesaian 31 Januari, kita menerima kas atas piutang, yaitu sebesar spot rate-nya 9.300 dikalikan 15.000. Kasnya di debit 139.500. Untuk AR di kredit 142 di debit dikurangkan 1.500.000 sehingga AR-nya 141. Exchange loss-nya di debit 1.500.000. Untuk penyelesaian kontrak, perusahaan memiliki di sini perusahaan memiliki kewajiban untuk menukarkan mata uang asing, yaitu kontrak payable pada kas. Kontrak payable-nya berapa? 135.750. Kredit 136.500, kemudian di debit 750 sehingga 135.750. Sedangkan kasnya sesuai dengan spot rate-nya, yaitu 15.000 kali 9.300. Ada loss di debit 3.750.000 rupiah. Kemudian perusahaan juga menerima hak, menerima hak dalam mata uang rupiah, yaitu cash pada kontrak receivable. Rp136.500.000. Berikutnya kita masuk contoh atau ilustrasi lindung nilai arus kas. 1 Oktober 2011, X memperkirakan bahwa dalam jangka waktu setahun ke depan, ia akan memproduksi dan menjual tembaga sebanyak 100.000 pound dengan biaya Rp28.900.000. Karena khawatir harga tembaga turun, maka ia mengikat forward exchange contract dengan Y untuk menjual tembaga tersebut dengan harga $300. Tingkat bunga yang berlaku 1% per bulan. Harga tembaga yang relevan dengan transaksi ini adalah
Kita analisis. Kita memforecast atau memperkirakan akan memproduksi dan menjual tembaga. Kita mengikat kontrak ya dengan harga 300. Harapannya harga di pasar tidak lebih tinggi dibandingkan harga kontrak. Nah, untuk 1 Oktober, harga tembaga 300, di sini masih no entry, tidak ada jurnal. 31 Desember 2011, harga kontrak 300, posisi kita menjual, sedangkan harga tembaganya 310. Artinya, perusahaan mengalami rugi karena kontraknya lebih rendah dibandingkan harga di pasar. Nah, jadi karena cash flow hedging, kita masukkan perubahan atau gain atau loss-nya masukkan ke OCI. Debit OCI pada forward contract liability. 914.340. Dari mana? Nah, ini merupakan nilai kininya. Selisihnya 310 kurang 300, kalikan 100.000 dapat 1 juta. Karena baru dibayarkan 9 bulan lagi, maka dihitung nilai kininya 1 juta dibagi 1,01 pangkat 9. Dari mana pangkat 9? 31 Desember ke 30 September. Ya, pangkat 9 menjadi 914.340. Posisi OCI di debit. Tanggal 31 Maret, harga tembaganya 295. Tadi kita sudah ngikat kontrak 300, posisinya menjual. Berarti perusahaan mengalami keuntungan, selisihnya 5. 5 kali 100.000, yaitu 500.000. Karena terrealisasi, nanti Maret ke September ada 6 bulan. Nah, kita hitung nilai kininya. 500.000 dibagi 1,01, pangkat 6. Yaitu nilai kininya 471.023. Posisi OCI kita dikredit. Bagaimana supaya posisi OCI kita dikredit? Nah, ini boleh kita hapus dulu ya. Transaksi yang pertama, forward contract pada OCI 14 kita munculkan. Forward contract pada OCI 471. Nah, posisi OCI sekarang dikredit ya. Tertanggal 30 Juni, harga tembaga 290, kita nyikat kontraknya 300. Posisi menjual, berarti perusahaan mengalami keuntungan. Keuntungan sudah kita akui sebesar 471 tertanggal 31 Maret. Nah, sekarang berapa tanggal 30 Juni? Yaitu 970.590. Karena sudah diakui di 31 Maret 471, berarti hanya sebesar selisihnya saja. Forward kontrak pada OCI 499.567. Pada saat penyelesaian kontrak dan penjualan tembaga 30 September 2012, ternyata harga tembaganya 310. Sedangkan kontrak kita tadi berapa? Posisi menjual 300. Perusahaan rugi 10. Artinya kita yang menyerahkan kas. Ya, menyerahkan kas ke lawan kontrak kita. Berapa? Yaitu 10 dikalikan dengan 100.000 ya, 1 juta. Nah, tadi posisi OCI kita terakhir 30 Juni dikredit 970. Sekarang bagaimana posisi OCI di debit sebesar 1 juta karena perusahaan rugi. Berarti kita jurnal OCI pada forward contract ya, 1 juta ditambah 970. 1,970,590. Ya, karena kita rugi berarti kita yang menyerahkan kas forward contract pada cash 1 juta. Nah, kita tutup OCI tadinya di debit menjadi kredit ya karena sudah mempengaruhi income. Sales pada OCI 1 juta. Kalau kita gabung jurnalnya debit sales 1 juta, debit OCI 970, kredit forward contract 970, cash 1 juta. Ya, yang 3 jurnal ini. Nah, X menjual tembaganya, cash pada sales 31 juta, yaitu harga pasarnya 310 dikalikan 100.000. COGS-nya 28.900. COGS pada inventory 28.900. Demikian
pembahasan mengenai materi hedging atau lindung nilai. Terima kasih.